Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Shalawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-'izza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita selalu dan senantiasa kita panjatkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita memasuki tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah berdasarkan penetapan dari pemerintah kita, yang mana ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hari-hari yang sangat agung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari terbaik sepanjang tahun, yang amal-amal saleh dikerjakan di dalamnya lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallahi min hadhihi al-ashr. Qila walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, qala walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari amal saleh dikerjakan di dalamnya yang lebih baik, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Ada sebagian sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Maka beliau mengatakan tidak juga dengan jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan harganya, dengan hartanya, dan tidak kembali dengan semuanya itu sesuatu pun juga. Karenanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan faksilu fiha minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di dalamnya kita untuk membaca takbir, tahlil dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu dipraktekkan oleh sahabat Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan juga sahabat lainnya. Mereka memulai takbir sejak awal bulan Zulhijjah.
di jalan-jalan, di pasar-pasar, ya, di tempat-tempat perkumpulan mereka, di sawah, di ladang misalnya, ya. Takbir-takbir yang sifatnya mutlak, tidak terkait dengan sehabis sholat 5 waktu. Manakala takbir-takbir itu dibaca sesudah sholat 5 waktu disebut dengan takbir muqayyad. Dan takbir muqayyad itu dilakukan, sebagian ulama menyebut dari fajar yaumul arafah hingga asar hari ketiga tasyrik. Takbirnya takbir muqayyad selepas salat 5 waktu. Adapun hari-hari ini kita membaca takbir dengan takbir yang mutlak. Amal-amal soleh lainnya sudah barang tentu yang sangat dianjurkan adalah berpuasa. Puasa sunnah dengan niat puasa Zulhijjah. Sejak awal Zulhijjah sampai nanti puncaknya di Arafah. Di Arafah. Lalu kita juga disunahkan, dianjurkan ketika kita berangkat ke lapangan untuk menaikkan sholat Aid, sejak fajar shadiq itu kita tidak makan terlebih dahulu, menahan diri untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu sampai hewan sembelihan kita itu disembelih. Sehingga Rasulullah SAW mempercepat sholat Idul Adhanya, baik waktu pelaksanaannya maupun khutbahnya, agar cepat menyembelih hewan kurbannya dan sebagainya dimakan untuk tadi, ya, tanda kutip membatalkan beliau menahan makan dan minumnya dari terbit fajar shadiq sampai hewan sembelihannya disembelih. Wabil khusus tentang puasa Arafah disebutkan dalam riwayat Abu Qatadah dari Imam Muslim yang menyebut bahwa Nabi SAW, inni ahtasibu 'alallahi an yukaffir sanatil madiyah wal baqiyah. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang tersisa, 1 tahun yang akan datang, sampai ketemu dengan Arafah lagi. Satu keutamaan yang sangat besar. Ya, di samping itu juga kita dianjurkan untuk berbanyak membaca kalimat tauhid di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang kita baca setiap pagi dan petang. Ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita berbagai fasilitas, waktu, tempat, ya, yang memberikan keberkahan pada kita, balasan-balasan pahala yang berlipat ganda dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sehingga kita bisa berbekal. Dan sudah barang tentu sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu perlu dicari jalan ke arahnya atau wasilah menuju takwa. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah jalan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ketakwaan semua perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangannya itu merupakan jalan-jalan ketakwaan. Berapa banyak ayat yang ujungnya la'allakum tattaqun, agar kau bertakwa, menunjukkan bahwa semua amalan menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena surga hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Salah satu jalan ketakwaan itu adalah berkurban. Zalika min syairillah wa man yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Karena kurban itu bagian daripada syiar-syiar Allah, perintah-perintah agama. Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan hatinya.
lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali darah-darah dan daging-daging hewan kurban kalian tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai pada Allah ketakwaan dari kalian. Sehingga kurban ini menjadi wasilah kita ya untuk takarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, mencapai derajat takwa di sisinya. Saya menganjurkan pada diri sendiri dan juga kita semua untuk kita berkurban pada tahun ini. Dan siapa yang mengorbankan sebagian daripada harta rezeki yang sudah Allah anugerahkan kepadanya, Allah akan berikan ganti lebih baik untuk kita pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah agar kita bisa memakmurkan hari-hari ini ya dengan berbagai kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amal-amal saleh kita. Zikirnya, baca Qur'annya, kita berdoanya, berpuasanya, sampai berkurban. Dan untuk yang puasa Arafah, manakala kita juga punya sebagian rezeki, maka tidak ada salahnya kalau kita juga berinfak dan bersedekah untuk mushola, langgar, pesantren, majelis taklim, ya, di mana mereka berbuka di puasa Arafah. Dengan harapan kita pun mendapatkan kebaikan orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kitab At-Tamhid li syarh kitab Tauhid alladhi huwa haqqul 'alal 'abid karya Fadilat Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizallahu taala sampai pada bab tentang man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Tentang tabarruk, tentang keberkahan, tentang hukum orang yang mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan, untuk mengambil keberkahan. Ini bukan sesuatu yang asing bagi telinga kita, karena sering kita dengar ya perkataan sebagian orang, biar sedikit yang penting berkah. Ya. Tapi bagaimana hakikatnya keberkahan itu sendiri dalam pandangan agama kita? Ya. Keberkahan artinya adalah kebaikan yang langgeng dan yang bertambah. Keberkahan artinya adalah kebaikan yang langgeng dan yang bertambah. Berarti 3 di situ. 3 kata kunci. Pertama, asalnya adalah satu kebaikan. Sumbernya, pangkalnya adalah satu kebaikan. Sehingga yang jelek nggak mungkin berkah. Harta korupsi nggak mungkin berkah. Harta riba nggak mungkin berkah. Begitu. Ya. Yang sumbernya, yang asalnya tidak baik, nggak mungkin di dalamnya ada keberkahan. Maka keberkahan itu harus diawali dari segala sesuatu yang baik. Ya. Halalan thayyiban mubarakan fih, katanya begitu. Ya, yang halal, yang baik, yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Dan kebaikan itu langgeng. Ya, tetap ada. Begitu, ya. Kebaikan yang langgeng yang ada ini ya adalah suatu kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus, tidak mungkin dia tidak baik. Begitu. Pasti baik. Maka semua amal saleh, semua ibadah, ya semua ketaatan adalah kebaikan yang langgeng. Ya. Sebagaimana disebutkan wa baqiyatus salihah, kebaikan-kebaikan yang tetap langgeng. Apa itu? Zikir kita. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu disebut dengan al-baqiyat as-salihah. Ya. Artinya apa? Dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bertambah.
Pertambahan dalam kebaikan ini dapat berupa materi dan yang lebih pokok, lebih utama adalah maknawi. Pertambahan kebaikan, keberkahan secara maknawi. Maka kebaikan-kebaikan yang bertambah banyak secara maknawi ini ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Sebagai contoh misalnya majelis-majelis ilmu. Itu berkah. Keberkahan majelis ilmu, keberkahan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Ini kebaikan secara maknawi yang umum. Ya. Di dalamnya kita duduk dengan niat i'tikaf, di dalamnya kita mendengarkan ayat-ayat telah dibacakan, di dalamnya kita mendengarkan nasihat-nasihat, ujangan-ujangan, anjuran-anjuran kebaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita beribadah, beramal saleh. Ini kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum. Setiap ketaatan yang kita lakukan mengandung keberkahan yang sifatnya umum. Ya. Orang-orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain dikatakan berkah secara umum. Masya Allah. Ya. Bapak itu ya, membawa keberkahan untuk kita. Sering membantu, sering memberi, sering menolong, dan begitu seterusnya. Ya, ini kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang sifatnya umum. Ya. Lalu di sana ada kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang sifatnya khusus. Nah, yang khusus itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan itu berasal dari Allah. Tabarakallah. Allah zat yang memberikan keberkahan, sumber keberkahan. Allah menetapkan keberkahan. Dan Allah menetapkan keberkahan-keberkahan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmahnya. Pada sesuatu berupa tempat misalnya, waktu misalnya, bahkan sampai pada diri, zat, ya, fisik, ya, para nabi dan rasul misalnya. Allah jadikan Al-Quran sebagai kitabun mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Al-Quranul Karim, firmannya, ayat-ayatnya, isinya, kandungannya, semua mengandung keberkahan. Kita membacanya, kita menghafalnya, ya, kita mentadaburinya, kita mengamalkan isinya, ya, menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Ini Al-Quran yang memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Ya, coba saja dah Pak, anak-anak yang bacaan Al-Qurannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, kita jadikan sebagai apa? Sebagai imam, ya kan? Berdiri di depan kita sebagai imam, satu kehormatan, satu kemuliaan. Dari apa itu? Dari Al-Quran. Yang tanpa Al-Quran dia bukan siapa-siapa. Saya satu hari ada kajian singkat dari seorang Syekh Dr. Abdul Haq Hafizahullah Ta'ala berbicara tentang fisik pribadi Al-Imam Atha ibn Abi Rabbah. Imam, dipanggil imam. Al-Imam Atha ibn Abi Rabbah, Imam Makkah, Al-Haram, Al-Makki, Atha ibn Abi Rabbah. Lihat fisiknya, ceritakan fisiknya. Bayangkan seorang anak yang paling jelek di atas muka bumi seperti apa fisiknya. Dari postur tubuhnya, dari warna kulitnya, dari wajahnya, dari gerak-geriknya. Ada nggak di bayangan kita orang yang paling jelek seperti apa? Maka niscaya Al-Imam Atha bin Abi Rabbah lebih jelek dari bayangan kita. Secara fisik. Secara fisik. Beliau tidak tinggi alias pendek. Kulitnya tidak putih, tidak glowing, tidak kuning langsat, bahkan lebih hitam mungkin dari orang-orang Afrika sana. Ya.
wajahnya juga tidak ganteng. Bahkan disebutkan itu bola matanya itu menakutkan orang yang melihatnya, hidungnya segala macam, jidatnya dan lain sebagainya. Tapi beliau seorang imam, hafal Quran, hafal hadis, paham betul tentang ahkam syariah, ahli tafsir, semua. Tidak ada yang berfatwa selama Atha bin Abi Rabah masih ada di Masjidil Haram. Kalau dari ulama Syafi'i, sekiranya bukan karena ad-din, bukan karena agama, bukan karena kitabullah, bukan karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu yang ada pada dirinya, orang yang seperti itu niscaya apa? Berada di mana? Di pinggir jalan. Itu keberkahan dari ilmu. Ya. Dan keberkahan yang lainnya, seperti Allah memberkati tanah Syam, Masjid Aqsa dan sekitarnya. Itu harus yakin, Pak. Tidak boleh tidak yakin sampai hari ini. Ayat itu berbunyi, Subhanallahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjid Aqsa dan sekitarnya, negeri Syam katanya. Kata Nabi, al khair min huna wa syarru min huna. Kebaikan dari Syam, beliau menuju ke arah sana, dan kejelekan dari Irak ke sana. Keberkahan secara maknawi. Meskipun kita lihat apa yang terjadi di Palestina hari ini membuat kita menangis, prihatin, terlenyuh. Ya. Genosida di zaman abad modern seperti ini yang kata menjunjung HAM. Tidak ada itu. Mereka bicara HAM. Untuk saudara-saudara kita Palestina di sana, mereka tidak bicara HAM itu. Ya kan? Rumah sakit, sekolah dihancurkan begitu saja. Anak-anak, wanita-wanita ya, tanpa bersalah, tidak ada yang bicara HAM. Ya kan? Porak-porandanya seperti itu, tapi tetap Allah katakan keberkahan. Buat siapa? Buat mereka dan buat kita. Allah jadikan mereka semua mati syahid semua. Bahkan tidak peduli itu. Ya. Di antara mereka sebagian orang-orang mereka. Ya. Allah sudah jadikan mereka orang-orang yang mati syahid syuhada mendahului kami. Betul enggak? Menerima dengan penuh keikhlasan seperti tidak ada lagi air mata sudah. Ya. Pasrah saja, terima saja dengan kehendak Allah dan takdir Allah tabaraka dan berharap mereka semua mati syahid. Selesai. Kebahagiaan hakiki akan mereka dapatkan nanti di akhirat kelak. Siapapun, anak-anaknya, wanitanya, pemudanya, orang tuanya, ya Allah sudah janjikan bagi mereka surga. Dan justru yang masih hidup ini merasa apa? Merasa tertinggal. Gitu. Merasa tertinggal. Dan buat kita, lihat keberkahannya. Kita berinfak, kita bersedekah, kita membantu, kita mendoakan mereka. Bukankah itu kebaikan-kebaikan yang terus berlanjut sampai hari kiamat kelak. Dan Imam Mahdi nanti akan turun di sana. Nabi Isa akan turun di sana. Baitul Abyad, ya, Manaratul Lud. Keberkahannya. Itu keberkahan, Pak. Ya. Sehingga ada keberkahan tadi yang khusus dan ada yang umum, yang maknawi dan yang materi. Artinya materi sama materi dia bertambah banyak. Ya. Sebagaimana ini terjadi pada misalnya harta dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ya kan yang diceritakan beliau masuk surga dengan merangkak, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf. Tapi masuk surganya dengan kenapa? Karena membawa harta yang sangat banyak. Setiap kali harta itu diinfakkan, disedekahkan, Allah gantikan yang lebih banyak lagi terus dan begitu susah mengalir hartanya itu. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mati bertambah dia banyak.
Mungkin zaman hari ini, zaman kita hari ini, sebagian mungkin jemaah sudah mendengar nama beliau, Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, yang punya Bank Rajihi di Saudi. Sekarang beliau jadi apa Pak? Itu apa namanya ya? Miliarder lah, ya. Taipannya Saudi hari ini. Tapi hari ini beliau usia 80 tahun lebih. Jadi apa Pak? Jadi marbot masjid. Semua hartanya diwakafkan lillah. Semua diwakafkan. Kami kuliah dapat beasiswa. Berapa banyak mahasiswa? Beasiswa semua dari wakaf beliau. Dan kalau Ramadan buka puasa Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan kurmanya itu dari mana? Dari kurmanya beliau. Dilihat 50.000 hektar kalau tidak salah. Wakaf lillah. Wakaf. Beliau tidak punya apa-apa sekarang, jadi marbot masjid. Ngurus masjidnya, dilihat. Sementara kita ngejar harta. Ngejar kekayaan kita. Beliau wakafkan semua hartanya lillah. Dan dengan wakaf itu juga agama Islam eksis di bumi ini, di negeri kita yang cinta ini. Lihat, pendiri bangsa Pak, para pejuang-pejuang kita. Mereka mewakafkan harta mereka, jiwa mereka, raga mereka untuk bangsa ini. Untuk Islam dan kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Nah itu berkah tuh Pak, salah materi. Salah materi. Maka jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan berinfak, bersedekah. Ya. Dan gak usah nunggu kaya berinfak bersedekah itu. Gak usah nunggu naik jabatan, gak usah nunggu naik gaji. Ya. Justru yang luar biasa adalah berinfak di waktu sempit, di waktu susah. Itu yang lebih bernilai. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah berseliweran lah ya, meskipun sebagian bikin konten sosial eksperimen itu kan. Ya. Siapa ternyata yang memiliki jiwa sosial, jiwa derma, jiwa membantu? Siapa? Justru orang-orang miskin. Pemulung, ya, tukang parkir misalnya, dagang-dagang kaki lima misalnya. Ketika diminta tolong, diminta bantuan, berbeda dengan orang-orang yang sok-sokan kaya. Ya. Pelit, bakhil ketika diminta. Kan gitu ya. Ya. Jadi hari-hari inilah kesempatan kita untuk memupuk berbagai amal-amal saleh. Ya. Kesempatan kali ini orang yang salah, keliru, menyimpang dan tersesat dalam mencari, mengharapkan keberkahan-keberkahan. Dia lakukan perjalanan jauh, perjalanan yang panjang, dia berkorban untuk ngalap berkah katanya, tapi salah jalannya. Tersesat dan keliru. Dia cari keberkahan kepada batu-batu, tugu-tugu, patung-patung, goa-goa, gunung-gunung, pohon-pohon misalnya, ya, yang berbentuk ataupun tidak berbentuk dan lain sebagainya. Ya. Kalau di kita terkenal dengan istilah apa? Pengasihan. Apa? Cari pesugihan. Cari pesugihan. Ada yang ke Gunung Kemukus, di Boyolali, ya, bisa tukar istri di sana. Ada yang ke Gunung Lawu, ada yang ke Gunung Merapi, ya. Yang gunung-gunung lagi meletus itu, ya. Ada yang ke goa-goa.